Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video ini saya Alfa Shindia Rifqatul Aska dengan NIM belakang 098 akan menjelaskan tentang psikologi Islam yang meliputi pengertian psikologi Islam, konsep manusia di dalam Islam, ruang lingkupnya, perbedaan dengan psikologi barat, serta relevansinya dalam kehidupan modern. Masuk materi yang pertama, yaitu mendefinisikan ulang makna psikologi. Psikologi konvensional atau psikologi barat umumnya mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang dapat diamati serta diukur secara empiris. Sementara itu, psikologi Islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Selain mempelajari perilaku manusia, psikologi Islam juga memperhatikan dimensi rohani, hubungan manusia dengan Allah, serta tujuan hidup yang lebih bermakna. Karena itu, kesehatan mental dalam Islam tidak hanya berarti bebas dari gangguan psikologis, tetapi juga memiliki kedekatan spiritual dan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai agama. Dalam Islam, manusia terdiri dari jasad dan roh. Jasad merupakan aspek biologis yang tunduk pada hukum alam. Jasad memiliki kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan istirahat. Ruh merupakan unsur ilahiyah yang memberikan kehidupan, kesadaran, dan kerinduan kepada Allah. Nah, di antara keduanya, yaitu antara jasad dan ruh, terdapat fitrah, di mana fitrah merupakan kecenderungan alami manusia menuju kebaikan dan tauhid. Karena itu, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang hanya mengejar kebutuhan fisik, tetapi juga memiliki kebutuhan spiritual yang harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia lahir dengan fitrahnya, yaitu kecenderungan bawaan untuk menuju kebaikan dan tauhid. Psikologi Islam tidak hanya mengkaji perilaku yang tampak di permukaan. Psikologi Islam juga berusaha memahami aspek yang lebih dalam, yaitu niat, hati, kesadaran, dan kondisi spiritual seseorang. Perilaku yang terlihat hanyalah bagian kecil dari diri manusia. Di balik perilaku tersebut, terdapat proses batin yang seringkali menjadi penyebab utama tindakan seseorang. Ibarat diri kita seperti gunung es di tengah samudra. Apa yang orang lain lihat merupakan perilaku kita, ucapan kita, dan interaksi sosial kita. Hanyalah pucuk kecil di atas permukaan air yang kita sebut sebagai alam syahadah. Namun di balik itu ada bagian raksasa yang tenggelam di bawah air, yaitu alam gaib. Disinilah letak niat yang paling dalam, kondisi hati atau qalb, dan dinamika spiritual. Psikologi Islam mengajarkan kita bahwa motor penggerak sejati perilaku manusia bukan apa yang tampak, tapi apa yang tersembunyi di kedalaman hati tersebut. Ada 4 komponen utama yang bekerja sebagai mesin di dalam diri kita. Yang pertama adalah qalb atau hati. Dia merupakan CEO atau pusat kendali kita. Qalb merupakan tempat bersemayamnya iman dan penentu keputusan moral. Yang kedua adalah akal. Akal merupakan alat rasionalitas kita
untuk menganalisis realitas. Namun, akal harus dipandu oleh hati supaya tidak tersesat. Yang ketiga adalah nafsu atau ego. Inilah daya pendorong keinginan dan insting kita. Nafsu tidak harus dimatikan, melainkan harus dididik melalui tazkiyatun nafs. Dan yang terakhir adalah roh. Roh merupakan energi kehidupan suci yang selalu menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Keempat unsur ini saling berinteraksi dan membentuk kepribadian seseorang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, ketahuilah, dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Masuk ke materi berikutnya, yaitu dinamika ego. Islam menjelaskan bahwa nafsu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah nafsul amarah. Nafsul amarah merupakan nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Tahapan yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah kondisi ketika seseorang mulai menyadari kesalahannya dan melakukan evaluasi diri. Kita sering merasa menyesal atau mencela diri sendiri saat berbuat salah, dan ini adalah fase perjuangan batin yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Inilah puncak stabilitas psikologis, yaitu jiwa yang tenang, damai, dan sudah selaras dengan kehendak Allah. Inilah target utama kesehatan mental dalam Islam. Perjalanan spiritual manusia pada dasarnya merupakan proses pengendalian nafsu hingga mencapai ketenangan jiwa. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Sebagai khalifah di bumi, manusia bukan sekedar individu yang berusaha bertahan hidup atau mencari kebahagiaan dunia, melainkan manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Karena itu, kesehatan mental tidak hanya diukur dari kenyamanan hidup, tetapi juga dari sejauh mana seseorang menjalankan perannya sebagai hamba Allah. Dari tabel perbandingan psikologi barat dan psikologi Islam, menjelaskan bahwa psikologi barat banyak bertumpu pada observasi dan penelitian empiris, sedangkan psikologi Islam menerima metode ilmiah, tetapi juga menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan. Nah, perbedaan utama antara psikologi barat dan psikologi Islam terletak pada tujuan akhirnya, di mana psikologi barat umumnya berorientasi pada kesejahteraan individu, sedangkan psikologi Islam berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Psikologi Islam menggunakan 3 sumber utama. Yang pertama bayani, yaitu melalui analisis mendalam terhadap teks Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua burhani, dia menggunakan logika, observasi saintifik, dan penelitian empiris. Dan yang terakhir adalah irfani, yaitu melalui pengalaman batin dan penyucian jiwa untuk mendapatkan intuisi yang murni. Ketiganya menyatu untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang jiwa. Psikologi Islam berupaya menghubungkan warisan intelektual para ulama dengan perkembangan ilmu psikologi modern. Tujuannya bukan menolak ilmu modern, tetapi mengintegrasikan temuan ilmiah dengan nilai-nilai Islam. Nah, dengan cara ini, psikologi Islam dapat tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan manusia saat ini.
Psikologi Islam dapat diterapkan dalam berbagai bidang, yaitu dalam pendidikan untuk membentuk karakter dan akhlak, dalam konseling untuk membantu individu menemukan makna hidup, dalam kehidupan sosial untuk membangun hubungan yang sehat, dan dalam kesehatan mental untuk membantu individu mencapai keseimbangan antara aspek psikologis dan spiritual. Baik teman-teman, jadi psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari manusia secara utuh, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Manusia dipandang sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Oleh karena itu, pengembangan diri tidak hanya berorientasi pada keberhasilan duniawi, tetapi juga pada kebahagiaan akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.